Ketika Halimah sampai melihat Nabi kita Muhammad SAW, maka Halimah langsung menyusui Nabi kita Muhammad. Isap sebelah. Selesai diisap, mau dikasih sebelahnya dia menolak. Karena apa? Baginda Nabi kita Muhammad tahu bahwa air susu ini bukan jatah dia sendiri, tapi jatah dari saudara sesusuannya yang 3 orang, Abdullah, Anisa, dan Syaimah. Jadi Halimah Sa'diyah ini punya anak 3, Abdullah, Anisa, dan Syaimah. 3-tiganya kurus, yang jarang makan, susu nggak ada. Sebelum Halimah itu mengambil Nabi kita Muhammad, sebulan sebelumnya, ada yang mengatakan 2 minggu sebelumnya, beliau bermimpi bertemu malaikat Jibril alaihissalam dan menuntunnya ke sebuah sungai dan menyuruhnya minum. Ketika minum, Jibril bertanya, "Ya Halimah, engkau tahu siapa aku?" "Tidak. Aku ada Jibril yang diutus oleh Allah untuk membimbingmu, dan kau akan menjemput seorang manusia hebat, manusia yang sangat dicintai Allah, penghulu zaman. Maka berangkatlah." Setelah itu dibangun dari mimpinya, dia merasa tubuhnya sehat, badan kayak masih perawan, air susu jadi banyak. Maka ketika dia turun menemui Nabi Muhammad, susunya itu banyak diminum oleh Nabi Muhammad. Selesai begitu, dia memohon kepada ibundanya Aminah untuk membawa Nabi Muhammad SAW. Ketika mau dibawa, Aminah berpikir, "Aku nggak bisa membayarmu. Apakah kau mau mengurusnya?" Halimah dengan penuh rasa ingin mengasuh, berusaha meyakinkan ibunda Nabi kita Muhammad SAW, yang akhirnya diizinkan dan dinaikkan, dibawalah, digendong. Ketika ini gendong, onta itu langsung ada riwayat keledai turun, dan ketika Nabi Muhammad telah naik, maka onta itu langsung mengejar rombongan yang sudah jauh, berlari cepat. Ketika sampai di rest area lah katakan, kalau di sana rest areanya, ada seorang wanita bertanya, "Halimah, apakah itu keledai yang kau gunakan ketika pergi bersama waktu itu, beberapa hari yang lalu?" Kata Halimah, "Iya, ini keledai itu." Mereka berkata, "Sungguh anak itu memiliki keistimewaan yang luar biasa." Setelah mereka sampai di tempat, spontan keledai, kambing, rumput-rumput, anak-anak itu langsung menjadi sehat. Rumput tumbuh subur, kambing-kambing langsung bisa diperah, tapi hanya sebatas tempat gembalaan Halimah, nggak di tempat lain. Sampai para tetangganya nyuruh para gembala, "Coba gembalain di mana itu Halimah, bilang gembalain kambingnya." Ini manusia yang memiliki kehebatan luar biasa. Dalam satu hadis dikatakan, Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, qalabtu masyariqal ardi wa magharibiha, falam ajid rajulan afdal min Muhammad." Wahai Muhammad, aku ini udah keliling timur barat bumi ini, udah aku kelilingin semua, dan aku nggak pernah nemuin orang yang lebih afdal dari kamu. Jadi Nabi kita manusia super, manusia luar biasa yang penuh dengan kehebatan. Makanya untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kita perlu tahu cerita kehebatan Nabi kita Muhammad, cerita kehebatan, cerita kepribadiannya, keistimewaan. Karena ketika kita mendengar cerita, maka akan tumbuh rasa kagum. Wah, hebat ini Nabi kita Muhammad. Semakin kita gali lagi lebih dalam, maka kekaguman itu akan menjadi berubah menjadi rasa cinta. Cinta kita kepada Nabi Muhammad itu merupakan tolak ukur atau kadar keimanan kita kepada Allah. Seberapa besar kita mencintai Nabi Muhammad, maka sebegitulah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sekarang aku cinta Allah, tapi maulid enggak. Aku cinta Allah, proposal ngasih goceng. Proposal maulid. Mana cintanya kepada Nabi Muhammad? Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad merupakan tolak ukur kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Al-Quran jelas dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum, wahai kaumku, jika engkau mencintai Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Dari ayat ini kita bisa tarik kesimpulan. Kalau cinta Muhammad, otomatis dicinta Allah. Kalau cinta Allah, wajib ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang ngaku-ngaku cinta Allah, Maulid Segen, cinta Allah, nyumbang Maulid ogah, cinta Allah, nggak mau jalanin, ini kan sebagian akidah sebelahnya. Maulid dibilang bid'ah, haram segala macam. Di mana kecintaan kepada Nabi Muhammad? Walaupun kita nggak paham, mungkin ada sebagian banyak yang kita nggak paham akan makna dari Maulid tersebut. Tapi di Maulid itu dikatakan la Allah yang kau berkali wasami'. Semoga Allah memberikan manfaat bagi yang membaca, mendengar, bagi yang membaca dan mendengar. Semoga Allah memberi manfaat. Nah ini yang mengucapkan seorang alim wa wali besar, Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali ini di zamannya orang yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau setiap kali bilang, ya Rasulullah, hadir langsung Rasulullah di hadapan. Beliau berdoa apa mungkin dari ijabah? Jelas diijabah. Minimal keberkahan kita dapat, ketenangan jiwa, manfaat baik yang mendengar maupun yang membaca. Agar diusahakan bacaan itu agar dibenahi, sedikit demi sedikit, yang sekiranya dapat merubah makna itu bahaya. Jadi selaku umat Nabi Muhammad kita harus memahami, mengetahui apa saja kehebatan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad. Jadi manusia dari belum lahir sampai wafat udah banyak kehebatan yang dimiliki, luar biasa. Di zaman sekarang agama kita yang dibawa oleh beliau ini udah banyak ternodai. Paling enggak kita memiliki rasa cemburu ketika agama kita dihina. Jangan kita diam berpasrah, udah yang ngurus, biarin. Jangan. Cemburu dalam Islam itu dituntut, harus punya rasa cemburu. Bukan anda mau wafarin ya, tapi melihat sekarang orang ini salah dalam bersabar. Kalau hartanya hilang nggak sabar, kalau hartanya diambil orang nggak sabar. Tapi ketika agama dia melempem, kebalik ini. Semoga Allah beri kita hidayah. Amin. Allah beri kita hidayah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad. Dan semoga setelah kita mengenal tumbuh kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita dapat jaga kecintaan ini sehingga wafat. Sehingga kita wafat dalam Islam Fatimah. Dan kita bersama di surga. Amin.